Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Ilmayah Dina dari keluarga mahasiswa Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta akan membahas sedikit mengenai praktikum luring yang nantinya kita akan laksanakan. Jadi di sini saya akan mengajak kalian untuk ke laboratorium Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi di sini ada atlet kita, bisa perkenalan Mas? Oh iya, jadi saya Dimas Lugi Hardianto, biasa dipanggil Dimas. Saya adalah salah satu asisten dari Laboratorium Teknik Elektro UMS. Gitu. Jadi kan sekarang masa pandemi dan ini ada praktikum luring. Untuk praktikum luring sendiri itu untuk kita masuk ke ruangan itu langkah pertama di masa-masa seperti ini tuh langkahnya apa dulu sih Mas yang diterapin dari aslab-aslab ini? Ya, baik untuk protokol kesehatan di Laboratorium Teknik Elektro, ketika memasuki ruangan, ya ruangan Laboratorium Teknik Elektro, nantinya kita akan sediakan hand sanitizer di sini ya. Sebelum pintu masuk kami sediakan. Nah nanti diharapkan teman-teman praktikan itu bisa memaksimalkan hand sanitizer itu sebelum masuk. Jadi digunakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua nanti ada infratermo yang standing ya. Jadi tidak perlu pakai by human melalui manusia yang tembak seperti itu, tidak. Kita punya yang tetap. Jadi cukup dekatkan nanti kepala, dahi, atau kalau tidak sampai, maksudnya kami sudah ukur di ukuran standar manusia, pakai tangan juga bisa, gitu. Nanti ada dalam. Bisa masuk? Iya, silakan masuk. Iya, jadi ini adalah ruang elektronika. Seperti yang saya bilang tadi, setelah membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer, nanti kita menggunakan infratermometer ya, yang stand seperti ini. Jadi cukup dekatkan dahi kita ke sensor. Jadi nanti dia akan membaca. Tidak perlu bersentuhan. Normal temperature. Ya, nanti itu indikator untuk suhu normal. Suhu normal yang kita set up itu 37,5 gitu. Ya kalau misalkan kurang ini badannya tidak rata-rata seperti itu, gunakan tangan pun tidak masalah. Normal temperature. Tidak ada masalah. Boleh coba Mas? Ya, boleh, silakan. Normal temperature. Ya, jadi seperti itu. Terus untuk kan di sini kan mejanya banyak nih Mas. Iya. Jadi per meja ini kapasitasnya untuk berapa orang Mas? Jadi untuk di sini Iya. kita di ruangan elektronika ini ya, kita mempunyai 6 meja, ada 6 meja. Nah nanti kita set up di ruangan elektronika ini hanya mampu menampung 12 orang. Jadi setiap meja ada 2 orang di sisi kanan dan di sisi kirinya. Nah jadi kapasitasnya cukup 12 orang gitu. Kita juga menjaga protokol kesehatan dengan melakukan physical distancing seperti itu. Terus untuk misal nih kan praktikum gitu kan, terus alatnya habis digunain gitu, langkah dari asap-asap sendiri itu ketika alat sudah digunakan itu gimana Mas?
Ya, untuk peralatan Iya. kemungkinan kami akan membersihkan saja, hanya di lab saja. Yang utamanya itu. Iya. Karena kami kalau hanya bermodalkan dari teman-teman praktikan itu membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer dulu. Oh, iya. Setelah selesai praktikum itu kami himbau juga membersihkan lagi gitu. Oh iya. Jadi kami harapkan semua dalam keadaan bersih meskipun alatnya juga. Terus untuk yang di ruangan ini itu nanti praktikum apa aja sih, Mas? Ini adalah ruangan elektronika. Nantinya praktikum yang hanya diluringkan di sini itu adalah praktikum elektronika analog dasar gitu. Berarti Rata-rata hanya untuk semester Ya. 2? hanya untuk semester 2, betul sekali. Terbaru. Terus untuk yang praktikum lainnya menggunakan ruangan di mana sih, Mas? Kalau untuk praktikum lainnya ada ruangan komputer dan juga ruangan STL sebelah sana. Untuk komputer? Untuk praktikum apa, Mas? Kalau untuk komputer nanti ada praktikum PLC, Programmable Logic Controller. Oh iya. Kemudian ada praktikum sistem operasi mikroprosesor. Itu praktikum untuk yang rata-rata diambil di semester 6. Oh iya. Teman-teman praktikan. Bisa ke sana, Mas? Bisa, monggo silakan. Ya. Jadi ini adalah ruangan laboratorium komputer. Jadi di sini nanti gunakan untuk praktikum PLC dan SOM gitu. Terus untuk di sini kegiatannya sini ada 3. Berarti ini langsung sendiri-sendiri gitu, Mas? Ya, jadi kalau setiap deret ini itu sama seperti ruangan elektronika. Kita gunakan hanya untuk setiap deret itu hanya untuk 2 orang praktikan saja. Jadi di sisi paling kiri Oh, dan berarti di yang sisi tengah paling kosong. tengah kosong. Seperti itu. Terus untuk kapasitas ruangannya berapa, Mas? Kalau untuk ruangan komputer sendiri itu kapasitas yang bisa dipakai untuk praktikan itu 16 orang gitu. Jadi ada 4 di sisi kanan, ada 4 di sisi kiri. Kita kalikan 2 saja, setiap sini ada 16 orang gitu. Jadi nanti praktikan cukup antri saja masuk setelah mencuci menggunakan hand sanitizer, kemudian menggunakan termosuhu. Setelah itu langsung bergantian seperti itu menurut instruksi asisten. Terus kalau yang buat praktikum instalasi residensial gimana, Mas? Kalau untuk praktikum instalasi residensial itu sama praktikum teknik tenaga listrik itu nanti ada di ruang sistem tenaga listrik di yang paling pojok sendiri, ruangan paling besar sendiri gitu. Boleh ke sana, Mas? Ya langsung aja ke sana. Ya, sebelum kita ke ruang STL, sistem tenaga listrik, di sini kita ada ruang asisten. Nah, di sini khusus untuk asisten saja ya, jadi praktikan dilarang masuk di sini. Di sini fungsinya nanti asisten untuk melakukan penilaian dari laporan, kemudian pendataan praktikan dan lain sebagainya, kebutuhan pribadi seperti sholat dan lain sebagainya, asisten di sini. Dikala praktikum luring pun juga sama, yang terlebih dahulu sebelum pandemi juga di sini. ACC-nya pun di sini kalau sebelum pandemi ini. Gitu. Ya, bisa ini langsung saja. Jadi ini adalah ruang sistem tenaga listrik. Jadi ini pintu masuknya. Ini digunakan untuk praktikum yang saya bilang tadi, ada TTL, teknik tenaga listrik, sama praktikum instalasi residensial. Gitu. Sama-sama masuk saja. Ya, jadi ini adalah ruangan sistem tenaga listrik, ruangan STL ya. Nantinya ini digunakan untuk praktikum luring TTL dan instalasi residensial ER. Di
Ini ada beberapa meja, sama juga jumlahnya 6. Kebetulan masih belum dibersihkan karena masih banyak mahasiswa yang mengerjakan TA dan lain sebagainya di sini, sehingga masih belum kami rapikan. Nah, nantinya ini tetap sama seperti di ruangan elektronika. Setiap bangku itu berisi 2 orang, gitu. 2 orang. Berarti kapasitasnya sama kayak yang Ruang elektronika, betul. Ya, nanti diisi oleh 12 orang setiap kali sesi masuk, gitu. Dan nantinya untuk praktikum instalasi residensial itu menggunakan trialboard untuk kita nanti belajar itu yang ini, itu instalasi rumahan. Tuh. Bisa dilihat di sini. terus untuk penilaian praktikum laporannya itu kalau praktikum luring tuh gimana Mas? Kalau untuk praktikum luring sebetulnya sama saja nantinya, seperti praktikum daring ya. Nantinya teman-teman juga mengumpulkan laporan, itu tidak perlu ACC luring juga seperti ini. Jadi ACC laporannya itu cukup dikumpulkan di Schoology saja. Berarti sama kayak daring ya? Iya, sama saja seperti daring. Nanti penilaiannya juga sama. Setidaknya yang luring bisa tahu seperti itu, bagaimana alat yang digunakan untuk praktikum di modul praktikum tersebut, gitu. Terus untuk praktikum luring tuh di dalam praktikum luring tuh ngapain aja sih Mas? Kalau nantinya Iya. di praktikum luring itu kita mengambil modul yang sudah dilaksanakan secara daring. Nah, itu kita luringkan. Nah, nantinya kita itu berfokus pada pengambilan data pada alat, begitu. Pada alat, kemudian besarannya dan lain sebagainya yang menyangkut hardware praktikum tersebut. Nah, jadi pada praktikum luring itu sebetulnya lebih mengutamakan alatnya. Jadi teman-teman praktikan itu kadang belum tahu langsung gitu loh, bagaimana caranya, cara menggunakannya dan lain sebagainya, gitu. Sehingga diadakan praktikum luring ini. Oh iya, Gitu. kalau yang daring kan kita belajar cuma misal lewat software gitu ya. Misalnya Ya. kita pakai Proteus, kita nggak tahu secara apa wujud nyata dari alat itu gitu. Terus Ya. kita memperlihatkan itu kepada praktikan-praktikan ini gitu ya Mas? Ya, betul sekali. Itu capaian kami. Ya, semoga saja untuk praktikum luring ini kami mencoba untuk bisa diadakan praktikum luring, dan ini terutama yang angkatan terbaru, karena belum pernah juga ke kampus, juga banyak ya yang belum pernah. Dan semoga meskipun satu modul bisa menambah semangat teman-teman praktikan ini untuk semangat di modul-modul di praktikum setelahnya, gitu. Terus dari asisten lab sendiri, terutama Mas Dimas ini tuh berharap dari praktikum luring ini tuh apa sih Mas harapan terbesarnya? Jadi kami dari asisten itu berusaha untuk bisa memaksimalkan apa yang ada. Jadi seperti yang saya bilang tadi, praktikan itu kurang mengerti wujud nyata dari hardware peralatan di modul praktikum tersebut. Nah, capaian kami itu semoga teman-teman itu juga secara simulasi paham, ya, secara teori juga di kelas juga paham. Nah, secara hardware teman-teman itu juga dapat langsung mencoba, gitu. Jadi tujuannya supaya nggak gaptek gitu. Jadi suatu saat ketika kita semua terjun di dunia pekerjaan dan lain sebagainya, mengerti gitu. Paling tidak meskipun hanya mencoba hanya satu modul mungkin. Nah, semester depan kami usahakan semoga saja kami bisa melangsungkan keseluruhan modul. Gitu. Harapannya juga seperti itu dari kami, begitu.
Makasih ya untuk penjelasannya tentang praktikum luring ini. Semoga dari kita juga bisa ngambil sisi positifnya, terus kita juga bisa mempraktekkan juga harapan-harapannya, semisal nanti kita bisa paham tentang secara hardware-nya, mungkin kita juga bisa menerapkan benar-benar tentang protokol kesehatannya juga di sini, agar nanti juga mungkin semester depan, kalau mungkin ini bisa berhasil, semester depan mungkin bisa dilaksanakan terus menerus beberapa modul. Iya. Makasih ya Mas Dimas. Ya, sama-sama Mbak Naila.